Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Aulianisa Ramadhani, absen 15 dari kelas 12 TKJ 2, akan meresensikan sebuah buku kumpulan cerpen yang berjudul Nurani Rina. Buku ini ditulis oleh Dian Yasmina Fajri. Penerbitnya yaitu Gema Insani, cetakan pertama di tahun 2004. Tebal bukunya ada 152 halaman, ISBN 97956194889. Buku kumpulan cerpen ini adalah buku yang memuat 12 cerpen yang dikarang oleh Dian Yasmina Fajri. Dian Yasmina Fajri sendiri hanya mengangkat satu tema dalam buku ini, yaitu tema religi. Cerpen yang pertama, dengan judul Musola di Atas Bukit. Cerpen yang satu ini menceritakan tentang mimpi seorang gadis di sebuah desa. Gadis itu berlibur ke sebuah desa, yaitu desa pamannya, dan dia mengalami mimpi di desa tersebut. Yang kedua adalah Munah, kisah seorang gadis kuliah yang bertemu pengamen di pinggir jalan yang bernama Munah. Yang ketiga, Meraih Cinta yang Lebih Purnama, yaitu kisah cinta antara Riris dan Haris. Yang keempat, Selubung Mega Hitam, yang menceritakan nasib seorang wanita yang kemudian menjadi orang gila. Yang keenam, Warung Pinggir Jalan, yaitu menceritakan kehidupan gadis penjaga warung. Berikutnya, Untai Doa Buat Umi, yang menceritakan doa seorang anak kepada ibunya. Berikutnya, Sarti, menceritakan kehidupan pekerja seks komersial. Yang berikutnya, dengan judul Perjalanan, menceritakan perjalanan seorang guru setengah baya yang bernama Pak Kasan dalam menjalani hidupnya. Berikutnya, dengan judul Nurani Rina, seorang gadis yang tiba-tiba jadi populer di sekolahnya. Berikutnya, dengan judul Sepotong Singkong, menceritakan dua orang sahabat yang hidup di kolong jembatan. Yang terakhir, ada dengan judul Surat dari Jerman, menceritakan surat dari Manuela Schmitz yang berasal dari Jerman untuk Libby Deska Karimah. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang cerpen ini. Saya hanya akan mengambil satu judul dari cerpen, yaitu Nurani Rina, yang dijadikan judul dari buku ini. Nurani Rina di sini menceritakan seorang gadis bernama Rina yang menjadi populer di sekolahnya karena kemampuannya. Kemampuan apakah yang dia miliki? Dia memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Dia mendapatkan kemampuan itu sejak dia berlibur ke rumah pamannya pada liburan semester lalu. Dia mendapatkan kemampuan tersebut saat pamannya berkata, "Rin, kalau kamu mau mempertajam filsafatmu, perbanyaklah sholat malam dan membaca Al-Quran." Sejak saat itu, ia menjadi rajin sholat malam dan membaca Al-Quran. Namun, kemampuan Rina itu sangat mengganggunya. Hingga suatu saat, Rina dan teman-temannya dimarahi habis-habisan oleh guru kimia karena kemampuannya itu. Hingga akhirnya Rina memutuskan untuk menghilangkan kemampuannya itu dengan tidak melaksanakan sholat malam dan membaca Al-Quran lagi. Pada suatu hari saat menjelang ulangan, Rina berpikir dengan kemampuannya itu dia akan dapat mengetahui soal ujian yang dibuat gurunya hanya dengan membaca pikiran gurunya. Akhirnya Rina menjadi semakin giat membaca Al-Quran dan sholat malam hanya untuk mempertajam kemampuannya itu agar dapat menyelesaikan ulangan dengan baik. Namun, saat ulangan tiba, Rina tidak tahu kalau kekuatannya itu telah menghilang. Akhirnya Rina sadar bahwa semua kemampuannya itu adalah sepenuhnya milik Allah. Jadi, hanya Allah yang memiliki kuasa untuk memberikan dan mengambilnya kembali. Sejak itulah Rina sadar, dan dia menjalankan sholat malam dan membaca Al-Quran sepenuh hati untuk dirinya, bukan untuk mendapatkan kekuatannya. Buku kumpulan cerpen ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Bahasanya mudah dipahami. Yang kedua,
Banyak hikmah yang didapatkan karena cerpen ini mengangkat tema religi, yang pastinya akan banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dengan membaca cerpen ini. Namun, di lain dari kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu buku yang berukuran kecil ini terlalu mahal untuk harga 30.000 per bukunya. Yang kedua, cerpen ini terlalu menjenuhkan karena ending dari setiap cerita mudah ditebak. Yang ketiga, hanya memuat satu tema, yaitu tema religi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.